SMP Islam Al-Azhar 19 adalah salah satu sekolah menengah pertama yang berada di Jalan Jambore Raya 9A, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur. Sebagai suatu sekolah menengah pertama dengan visi terdepan dalam prestasi dan akhlakul karimah, kami tetap menjalankan layanan pendidikan secara optimal di masa COVID-19 ini dengan bentuk pembelajaran jarak jauh secara online. Kami upayakan pembelajaran tetap menarik dan tetap menanamkan karakter kepada para peserta didik. Salah satu upaya kami adalah dengan melaksanakan supervisi online yang terangkum dalam video berikut. Selamat menyaksikan. Baik, Oke, Bu. Iya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, ada yang masih ingat nggak ya? Kemarin kita belajarnya tentang apa ya? Itu Bu, Ibu nyuruh Tentang kita bahasa baca Indonesia. buku satu-satu kan? Tentang bahasa Indonesia. Iya, pelajarannya bahasa Indonesia, nah kan? Fantasi itu, Bu. Iya, tentang teks fantasi atau imajinasi. Betul, ini juga kita masih melanjutkan ya, kita masih melanjutkan. Oke. Oke. Nah, Bu Eli pengen tanya, teks fantasi siapa yang masih ingat? Ibu ingin mengulas. Bentar, Bu. Coba Jaski, apa sih teks fantasi? Bu. Nah, ini materinya masih tentang cerita imajinasi, tapi bagian yang aspek kebahasaannya. Belum, Bu. Belum muncul, Bu. Nah, ya. Ini sayang. Sudah muncul belum? Udah, Bu. Sudah. Nah, kalau struktur ini sudah kita bahas minggu lalu, nah, sekarang kita lanjutkan yang kebahasaan cerita imajinasinya. Ya, sudah siap? Ya, Bu. Oke, sudah Ya, Bu. siap. Nah, tadi sudah siap. Nah, kita lihat di sini. Ini ya. Ini sama kemarin sudah Ibu jelaskan ya. Jadi menelaah struktur dan kebahasaan cerita narasi atau imajinasi. Nah, ini ada 3.1 menjelaskan teks narasi, ini sudah ya. Menentukan struktur juga sudah. Nah, yang sekarang menentukan ciri kebahasaan. Berikutnya, Ibu, terkait dengan yang telah terlaksana, Ibu, saya ingin mendengar langsung dari Ibu. Pertama adalah kesulitan-kesulitan apa yang Ibu alami dalam rangka menyiapkan pembelajaran yang diharapkan menarik dan berkarakter, Bu. Mohon disampaikan, Bu. Atau yang kedua, langsung aja, Bu, dua hal aja. Yang kedua, apakah Ibu mengalami ada kendala setiap mengajar jarak jauh ketika akan mengkondisikan murid? Baik, Bu, silakan, Bu. Ya, terima kasih. Baik, Pak, terima kasih. Saya akan menyampaikan kendala atau kesulitan selama pembelajaran. Yang pertama memang pastinya berbeda ketika kita mengadakan pembelajaran secara langsung dengan
online ya Pak ya. Karena memang kalau langsung kita bisa melihatnya itu kondisi anak itu secara langsung dan menegurnya juga anak biasanya akan lebih cepat. Tapi ketika Baik Ibu, terima kasih. Memang seperti yang Ibu sampaikan, tentunya semua guru bisa jadi mengalami hal yang sama Bu ya. Tapi ya, karena memang target kita adalah mendidik, yaitu membuat pembelajaran yang menarik dan tetap memperhatikan sikap-sikap positif pada murid, alhamdulillah Ibu sudah melaksanakan. Berikutnya dari saya Bu, dari saya tentang temuan-temuan di lapangan yang tentunya sekali lagi bukan niat mencari kesalahan, tapi sebagai upaya memperbaiki atau meningkatkan yang sudah Ibu lakukan. Yang pertama, secara umum Ibu sudah menjalankan seperti yang Ibu sampaikan, interaktif Bu. Artinya anak juga diminta untuk ngomong, Ibu juga menyampaikannya dengan bahasa yang tidak terlalu cepat, mudah dipahami anak-anak. Itu menurut saya hal-hal yang sangat positif. Terus yang kedua juga mengkondisikan murid sampai yang murid-murid tidak menampakkan wajahnya, Ibu ingatkan supaya meng-on-kan videonya gitu kan. Itu hal yang menurut saya sangat bagus. Dan Ibu juga tadi menyampaikan dan saya amati waktu itu Ibu berusaha membagi kesempatan kepada semua murid. Ya, walaupun tidak mungkin 100%, tapi kan Ibu tetap kan kamu sudah, yang belum dong. Nah, itu hal-hal seperti itu kan menurut saya sangat bagus, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang pembelajaran online di masa PJJ ini, menurut saya ada plus minusnya. Adapun hal yang positifnya adalah guru merasa lebih tertantang untuk mencari metode atau media pembelajaran yang menarik untuk disampaikan kepada murid. Adapun kendalanya adalah terkait dengan jaringan internet yang kadang-kadang itu bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Selain itu juga masih sering ditemukan ketika proses pembelajaran mengajar itu ada anak-anak yang sering menonaktifkan kameranya, sehingga kita harus sering mengingatkan pada anak-anak tersebut. Kemudian pentingnya diadakan supervisi online ini menurut saya itu karena supaya supervisor itu bisa melihat bagaimana kendala di lapangan ketika kita melakukan PJJ. Selain itu juga sangat bagus karena kita ketika mengadakan pembelajaran jarak jauh itu banyak diberikan masukan yang sifatnya untuk meningkatkan kompetensi mengajar Bapak Ibu guru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian pelaksanaan supervisi online dengan harapan apabila semua guru telah disupervisi dan menjalankan tindak lanjut dengan konsisten dalam waktu yang terus-menerus, maka upaya menciptakan pembelajaran yang menarik dan berkarakter akan tercapai sehingga menghasilkan output peserta didik yang berkualitas. Terima kasih atas segala perhatian.